Bayangkan Anda berusia 17 tahun, baru saja menyelesaikan masa sekolah menengah, penuh dengan rencana masa depan, dan sangat bersemangat menantikan liburan musim panas bersama sahabat karib Anda. Anda membayangkan pantai berpasir putih, laut biru kehijauan, dan malam-malam penuh tawa serta musik. Tetapi siapa sangka, liburan impian itu bisa berubah menjadi mimpi buruk yang paling kelam. Mimpi buruk yang bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga meninggalkan luka mendalam yang takkan pernah sembuh bagi keluarga, sahabat, dan bahkan masyarakat internasional. Halo guys, jumpa lagi dengan WSS Masa Bercerita. Inilah kisah tragis Rebecca Middleton, seorang gadis berusia 17 tahun dari Kanada yang pada musim panas 1996 pergi berlibur ke Bermuda bersama sahabat karibnya, hanya untuk menghadapi malam terakhir yang penuh dengan kekerasan, kejahatan, dan kegagalan hukum yang membuat dunia tercengang. Rebecca Middleton, atau yang akrab disapa Becky, lahir pada 1979 di Kanada. Ia dibesarkan dalam keluarga penuh kasih sayang. Ayahnya, Dave Middleton, dan ibunya, Cindy Bennett, menggambarkan Becky sebagai gadis yang ceria, penuh energi, dan selalu mampu membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Sejak kecil, Becky dikenal sebagai sosok yang ramah, supel, dan penuh semangat. Ia punya senyum khas yang bisa menghapus kesedihan siapapun yang melihatnya. Di sekolah, Becky adalah murid yang populer, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap orang lain. Ia aktif dalam kegiatan olahraga, musik, dan senang bergaul dengan teman-temannya. Menjelang musim panas 1996, Becky merencanakan sesuatu yang ia anggap sebagai liburan terbaik dalam hidupnya. Ia akan pergi ke Bermuda, sebuah pulau tropis di Samudra Atlantik yang terkenal dengan pantainya yang indah. Dan lebih menyenangkan lagi, ia tidak akan pergi sendirian. Sahabat karibnya Jasmine Means akan menemaninya. Orang tua Becky awalnya sempat khawatir. Bagaimanapun, Becky baru berusia 17 tahun. Tetapi karena Jasmine sudah pernah bepergian ke Bermuda dan keluarganya punya kenalan di sana, kekhawatiran itu berkurang. Becky diyakinkan bahwa mereka akan tinggal bersama keluarga Jasmine dan akan selalu dalam pengawasan. Ayah Jasmine Means juga sudah menetapkan aturan dasar bagi kedua gadis itu. Mereka tidak boleh menyewa sepeda motor, karena lalu lintas di Bermuda bisa berbahaya. Jika butuh transportasi, mereka harus menelpon Rick atau menggunakan bus umum. Mereka tidak boleh keluar malam terlalu larut dan harus menghubungi Rick jika melewati jam malam. Bagi Becky, ini adalah kesempatan besar. Ia membayangkan hari-hari cerah di pantai, menjelajahi kota tua, dan merasakan pengalaman baru yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia bahkan sudah menulis diari tentang liburan itu. Betapa ia tidak sabar untuk memulai petualangannya. Pada 2 Juli 1996, Rebecca dan Jasmine berencana untuk pergi ke sebuah pub lokal di St. George's, kawasan bersejarah di Bermuda. Rick, ayah Jasmine, mengantar mereka dan berpesan untuk menelpon sebelum jam 1 pagi agar ia bisa menjemput. Awalnya, malam itu berjalan menyenangkan. Mereka bertemu beberapa teman, berbincang, tertawa, dan menikmati suasana malam. Namun, waktu berjalan cepat. Ketika jam menunjukkan pukul 1 pagi, mereka sadar sudah melewati batas waktu. Alih-alih menelpon Rick, keduanya memutuskan untuk memanggil taksi. Tetapi, hingga pukul 1.45 pagi, taksi itu tidak juga datang. Sementara itu, jalanan semakin sepi. Disinilah peristiwa tragis itu mulai terbentuk. Sekitar pukul 3 pagi, seorang pemuda dengan sepeda motor menghampiri mereka. Tak lama kemudian, 2 pria lain juga datang dengan sepeda motor. Mereka adalah Kirk Mundy, pria 21 tahun asal Jamaika, dan Justice Smith, pemuda 17 tahun dari Bermuda. Ketiga pria itu menawarkan tumpangan pulang. Mereka bahkan meyakinkan kedua gadis itu dengan menyediakan helm cadangan.
Jasmine akhirnya naik ke sepeda motor pertama, sementara Rebecca naik bersama Justice dan Kirk. Namun, ketika motor Jasmine terus melaju di jalan utama, motor yang membawa Rebecca berbelok ke jalan kecil dan menghilang dalam kegelapan. Itu adalah terakhir kalinya Jasmine melihat sahabatnya hidup. Jasmine tiba di rumah dengan selamat. Ia menunggu Becky berharap sahabatnya segera menyusul. Tetapi menit demi menit berlalu, Becky tidak muncul. Panik mulai menyelimuti dirinya. Ia akhirnya membangunkan ayahnya dan menceritakan semuanya. Rick langsung paham ada yang salah. Ia dan Jasmine berkeliling dengan mobil, berteriak memanggil nama Rebecca. Namun, pencarian itu tak membuahkan hasil. Sementara itu, pada pukul 3:15 pagi, seorang DJ lokal bernama Dana Rawlings yang sedang mengemudi bersama teman-temannya melihat sesuatu di pinggir jalan. Mereka berhenti dan mendekat. Yang mereka temukan membuat darah membeku. Seorang gadis muda setengah telanjang, tubuhnya berlumuran darah, tergeletak dalam posisi janin. Itu adalah Rebecca Middleton. Ia masih hidup, tetapi hanya sedikit. Luka di lehernya parah, tubuhnya penuh luka tusukan, bekas pemerkosaan dan penyiksaan. Ia berusaha berbicara, tetapi suaranya tercekik oleh luka di tenggorokannya. Dana dan teman-temannya mencoba menolong, menekan luka untuk menghentikan pendarahan dan menenangkannya bahwa bantuan akan datang. Namun saat ambulans tiba, Becky sudah meninggal. Setelah diautopsi, hasilnya mengungkapkan betapa brutalnya serangan itu. Rebecca mengalami lebih dari 35 luka tusukan, pemerkosaan, dan kekerasan fisik yang luar biasa. Ia meninggal karena pendarahan hebat dan syok. Pakaian Rebecca ditemukan di dekat tubuhnya, dalam kondisi sudah digunting. Ini menunjukkan bahwa serangan itu memang dilakukan dengan penuh kekerasan dan perencanaan sadis. Polisi segera menanyai Dean Latimore, pemuda yang awalnya memberi tumpangan kepada Jasmine. Dari Dean lah, polisi mendapat nama dua pria yang terakhir terlihat bersama Rebecca. Kirk Mundy, 21 tahun, seorang pemuda asal Jamaika yang tinggal di Bermuda. Justice Smith, 17 tahun, remaja lokal Bermuda. Pada 10 Juli 1996, keduanya ditangkap. Justice didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama, sementara Kirk hanya dituduh sebagai kaki tangan. Disinilah kasus ini menjadi tragedi ganda, bukan hanya karena pembunuhan kejam, tetapi juga karena sistem hukum Bermuda yang gagal memberikan keadilan. Polisi dan jaksa menganggap Justice adalah pelaku utama. Mereka segera menawarkan kesepakatan pembelaan kepada Kirk Mundy jika ia mengaku bersalah sebagai kaki tangan dan bersedia bersaksi melawan Justice, ia hanya akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kirk langsung menyetujuinya. Namun, 2 hari setelah kesepakatan itu, hasil tes DNA keluar. Hasilnya mengejutkan. DNA Kirk ditemukan di tubuh Rebecca. Dialah yang memperkosanya. Artinya, pria yang sebenarnya melakukan perkosaan brutal hanya dihukum 5 tahun penjara. Sementara itu, kasus Justice pun goyah. Tidak ada DNA-nya di tubuh korban. Bukti yang mengaitkannya hanya berupa kesaksian tidak langsung. Akhirnya, dakwaan terhadap Justice dibatalkan karena dianggap lemah. Ia bebas. Kasus ini memicu kemarahan baik di Bermuda maupun di Kanada, bahkan internasional. Banyak yang menilai hukum Bermuda sangat lemah dan tidak adil. Bagaimana mungkin seorang perkosa brutal bisa lolos dengan hukuman 5 tahun penjara? Bagaimana mungkin pelaku lain dibebaskan begitu saja? Keluarga Rebecca hancur. Ayah dan ibunya merasa putri mereka dibunuh 2 kali. Pertama oleh para pelaku, kedua oleh sistem hukum yang gagal. Tahun 2003, publik kembali dikejutkan dengan kabar bahwa Justice Smith yang dulu dibebaskan menikam seorang wanita lain di luar klub malam. Ia hanya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Setelah itu, ia bebas kembali ke masyarakat. Kirk Mundy sendiri menjalani hukuman singkatnya, lalu kembali hidup normal, meski jejak kasusnya terus menghantui. Bagi keluarga Rebecca Middleton, tidak ada yang bisa menghapus luka itu. Mereka kehilangan seorang putri berusia 17 tahun dengan cara yang paling kejam.
mereka juga kehilangan kepercayaan pada hukum. Kisah tragis ini menjadi pengingat pahit bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang dianggap surga wisata. Dan lebih buruk lagi, terkadang keadilan tidak benar-benar ditegakkan. Rebecca Middleton seharusnya pulang ke Kanada dengan membawa cerita indah tentang liburan musim panas. Sebaliknya, ia pulang dalam peti jenazah, menjadi simbol kegagalan hukum yang masih dikenang hingga hari ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kewaspadaan dan tentang perlunya memperjuangkan sistem hukum yang benar-benar memberikan keadilan.